إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia dan yang paling sukses di dunia ini adalah seorang hamba yang telah sukses menjalin hubungannya dengan Rabb-Nya dan dengan hamba Allah. Manusia yang paling sukses di dalam hidup ini dan yang paling bahagia adalah manusia yang telah mampu atau seorang hamba yang telah mampu membangun hubungannya dengan Allah dan yang telah mampu membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita semua kaum muslimin untuk selalu berusaha menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia, menjalin hubungan dengan Allah bitawthiqil alaqa ma'allah, hablum minallah, wa bihusnil alaqa ma'an nas, hablum minan nas. Adapun dalam membangun hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, ada 3 pilar utama yang harus kita perhatikan, yang senantiasa harus kita berusaha untuk meningkatkan dan untuk menjaga keutuhan dan kekokohannya. Pilar yang pertama, bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu menjadi hamba yang selalu berbuat, beribadah, taat, dan menjalani hidup ini lillahi rabbil alamin. Pilar yang kedua, di dalam menjalani hidup ini, di dalam melaksanakan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah sebagai hamba Allah, hendaklah senantiasa isti'anah billah, yaitu billah, al-hayatu billah. Dan pilar yang ketiga, di dalam menjalani hidup lillah wabillah, hendaknya senantiasa berada di atas
amrillah ala syariatillah. Kita jalani hidup ini di atas syariat Allah. Adapun pilar yang pertama, al-hayatu lillah, inilah makna ketulusan yang setulus-tulusnya. Inilah makna penghambaan yang setulus-tulusnya kepada Allah. Dan inilah makna keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Hidup dan mati kita, seluruh ketaatan kita, semua itu lillahi rabbil alamin, sebagaimana yang selalu kita ikrarkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan pengorbananku dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, semuanya itu lillah, untuk Allah. Ma makna lillah? Tulus, ikhlas, murni hanya kepada Allah. Karena kita semua abdul lillah. Lillah rabbil alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh makhluk, mengatur urusan hidup mereka, dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal itu. La syarikalah, maka ketulusan dan ibadah itu juga tidak ada sekutu di dalamnya. Lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt. Itulah yang diperintahkan kepada kita. Kemudian kita mengikrarkan, meyakini, mempertegas pernyataan yang pertama, wa ana awwalul muslimin, yaitu aku adalah orang-orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan hidup ini, diri kita, hidup kita, mati kita, ketaatan dan seluruh ibadah kita lillahi rabbil alamin. Itulah makna Islam, istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirik. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, melaksanakan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari seluruh bentuk kesyirikan. Inilah makna dan hakikat dari persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Dan inilah ruh dari ibadah dan ketaatan kita, yaitu lillah, hidup ini lillah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan dan ibadah itu kepadanya. Dan ini pula tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan hakikat ubudiyah adalah ubudiyah yang didasari oleh keikhlasan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah hakikat tauhid. Sehingga salat kita, ibadah kita, ketaatan kita, puasa kita, qiraatul Quran, zikir, seluruh ibadah lahir dan batin lillah. Bahkan hidup dan mati kita lillah. Ini pilar yang pertama. Mari kita perbaiki pilar yang pertama ini. Mari kita perkokoh dan mari selalu kita jaga. Karena hidup tanpa ketulusan dan keikhlasan kepada Allah sia-sia belaka. Karena Allah menjelaskan sebagaimana dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Bahwa Allah adalah zat yang maha kaya.
Dan barang siapa yang tidak membutuhkan sekutu, dan barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang dia persekutukan Allah, dia bersekutu di dalam ibadah tersebut kepada Allah, maka ditinggalkan oleh Allah dan ibadahnya. Artinya amalannya ditolak dan sia-sia, tidak ada nilainya. Pilar yang kedua, hidup dibangun di atas pilar yang kedua, yaitu isti'anah billah. Hidup billah, dengan pertolongan Allah. Karena kita adalah makhluk yang paling lemah. Tanpa pertolongan dan taufik serta hidayah dari Allah, tidak akan mungkin kita mampu melakukan sekecil apapun kebaikan yang ingin kita lakukan. Sekecil apapun usaha dan aktivitas yang ingin kita kerjakan. Sebagaimana kita maklumi, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali billah. Oleh karena itu, dalam sekecil apapun sesuatu yang ingin kita kerjakan dan kita lakukan, jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita la syai' biduni aunillah wa taufiqih. Dan tatkala Allah tidak memberikan pertolongan kepada seorang hamba, inilah hakikat dan inilah maksud sesungguhnya al-khudlan, yaitu Allah membiarkan seorang hamba terjerumus dan jatuh ke dalam kehinaan, kesengsaraan dan kegagalan. Isti'anah billah. Oleh karena itu, kita mendapatkan Rasul kita yang mulia mewasiatkan kepada kita, kepada umatnya, untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh meraih kebaikan dunia dan akhirat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Bersungguh-sungguhlah untuk apa? Mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, terlebih lagi urusan akhirat. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu merasa lemah. Ini juga makna dan hakikat dari wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, fala tad'anna an taqula fi duburi kulli salatik, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. A'inni ala dzikrik, untuk zikir kepadamu, wa syukri, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang terbaik untukmu. Pilar yang ketiga, kehidupan harus dibangun di atas syariah Allah. Bagaimana seorang bisa membangun hidupnya di atas syariat Allah? Tiada yang jalannya kecuali ittiba', mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna persaksian kita yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah agar ibadah dan hidup ini bermakna dan diterima oleh Allah, diridhoi dan diridhoi oleh Allah. Bangunlah hidup ini di atas syariat Allah, bukan hawa nafsu, bukan budaya, bukan tradisi, bukan adat istiadat, tapi ala amrillah, ala syariatillah. Dan untuk apa Allah menurunkan syariat? Untuk jadikan sebagai pedoman hidup, jadikan sebagai panduan dalam hidup, sehingga hidup ini dibangun di atas syariat Allah, di atas perintah Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agamanya, untuk mengikuti jalannya. Wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, kata ini syariat diturunkan oleh Allah, syariat al-Islam. Ikuti kata Allah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain syariat itu, selain Islam, karena akan memecah belah kalian di dalam mengikuti jalan Allah. Dan inilah makna apa yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal mahajjatil bayda
Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Telah aku tinggalkan dia atas jalan yang lurus, terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Artinya tidak ada perbedaan. Begitu terangnya, begitu jelasnya. Tidak ada yang samar-samar. Sejelas-jelasnya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tiada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. Maka hidup bila tidak dibangun di atas syariat Allah, sia-sia dan hampa. Karena bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia mengatur hidup ini untuk meraih dan menggapai ridha Allah, kalau dia tidak mengikuti jalan yang telah dibentangkan oleh Allah menuju surga, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin hal itu terrealisasi kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Inilah makna al-ittiba'. Kita ikhlaskan ibadah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dalam beribadah dan mengikhlaskan ibadah, dan di dalam beribadah hendaklah kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita cermati surat Al-Fatihah yang selalu kita baca tidak kurang 17 kali sehari semalam, kita akan mendapatkan panduan yang menjelaskan ketiga landasan dan pilar utama tersebut. Mari sejenak kita mentadabburi, mentafakkur. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, puji-pujian bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Setelah itu kita menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, Engkaulah ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang hanya kami ibadati. Itulah lillah, ketulusan hidup. Itulah pilar utama, keikhlasan. Tatkala kita mengucapkan iyyaka nasta'in, itulah pilar yang kedua, yaitu hidup ini kami beribadah kepada Engkau ya Allah dengan tulus, dan kami hanya memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Inilah pada yang kedua, yaitu isti'anah billah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyatakan, kehidupan seseorang bila tidak dibangun di atas lillah atau billah, maka kehidupannya tidak ubah seperti makhluk yang diciptakan Allah yang berjalan dengan kaki empat. Karena tidak ada makna dari kehidupan bila tidak ikhlas kepada Allah. Amalan sia-sia. Dan dia tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan semata-mata kekuatan atau daya upaya dia, karena dia tidak memiliki sesuatu. Iyyaka na'budu, itu keikhlasan lillah, wa iyyaka nasta'in, isti'anah billah, itu hayat billah. Dan kita teruskan ayat yang mulia tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus agama Allah. Berarti dalam hidup kita harus selalu berusaha mengikuti jalan yang lurus, yaitu agama Allah, syariat Allah. Maka kita bangun hidup ini di atas jalan yang lurus. Dan itulah orang-orang yang bahagia, yang mulia, siratal ladzina an'amta alaihim, yang Engkau beri nikmat. Adapun jalan orang yang tidak tulus beribadah kepada Allah, atau dia jalan orang-orang yang tidak berilmu, dia hanya membangun ibadah, keinginan, semangat untuk beramal di atas tradisi dan kejahilan, maka mereka sesat dan dirmukai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amalan mereka tidak diterima oleh Allah karena tidak dibangun di atas agama Allah. Maka orang yang mulia, orang yang sukses, orang yang bahagia dalam hidup ini, yang telah sukses membangun hubungannya dengan Allah, hablum minallah, yang dibangun di atas tiga pilar utama, hidup lillah, kemudian hidup billah, dan hidup ala amrillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun aspek yang kedua yang harus kita berusaha untuk membangunnya, menciptakannya, dan untuk selalu memperbaikinya agar kita menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Setelah sukses menjalin hubungan dengan Allah, aspek yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia, hablu minan nas, at-ta'amul, muamalah, berinteraksi, bergaul dengan manusia. Kita harus menjadi orang-orang yang sukses di dalam bergaul. Jangan kita hanya sekedar sukses dalam menjalin hubungan kepada Allah, tapi gagal dalam membangun hubungan atau hubungan dengan sesama manusia. Maka dalam membangun hubungan sama manusia, panduannya sebagaimana yang dijelaskan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itulah panduan utama dan itulah parameter untuk mengukur kesuksesan seseorang, yaitu husnul khuluq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt. Ini telah selesai kita jelaskan hubungan ketakwaan kepada Allah, hablum minallah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejahatan yang kebaikan. Ini bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri yang selalu banyak melakukan kesalahan. Untuk selalu banyak berbuat kebaikan setelah berbuat kejahatan atau setelah terjerumus dalam kejahatan, dan banyak beristighfar. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Orang yang sukses bukan sekedar orang yang banyak ilmu dan taat dan soleh, tapi orang yang berilmu, yang taat kepada Allah, dan sukses dalam mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Menjadi orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia, husnul khuluq fit ta'amul ma'an nas. Dan dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun alaqah ma'an nas, hubungan dengan sama manusia dengan baik, dan harus kita sukses membangun hal ini. Ada 4 perkara yang harus kita perhatikan, yang termasuk ke dalam makna husnul khuluq fit ta'amul ma'an nas. Yang pertama, yaitu badlun nada, menginginkan kebaikan, selalu berbagi, memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Badlun nada. Yang kedua, kaful adha, tinggalkan kejahatan dan kezaliman, singkirkan kejahatan dan kezaliman. Jangan pernah kita berbuat kejahatan atau kezaliman yang akan menyakiti saudara kita. Ini orang yang sukses. Tinggalkan bermacam bentuk kejahatan, dalam bentuk lisan, perkataan. Bahkan jangan sampai terbesit dalam hati kita keinginan jelek terhadap saudara kita. Karena pertanda seorang yang beriman adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya. Ini pertanda ketulusan di dalam berinteraksi pada sesama saudara kita. Badlun nada wa kaful adha wa tahammulul adha, dan harus sabar, siap memikul, siap menghadapi cobaan dan ujian. Karena kita hidup bukan sendirian, kita makhluk sosial, hidup berinteraksi dengan manusia, pasti akan menghadapi bermacam rintangan dan hambatan dan cobaan. Harus sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian di dalam berinteraksi, bergaul dengan manusia. Dan yang ketiga, yang keempat adalah talaqatul wajh. Hidup ini
harus dihiasi dengan ceria. Dengan wajah yang ceria dan senyum, berikan senyum kepada sesama, ucapkan salam, tebarkan sapa, salam dan senyum. Ini orang yang mulia. Karena senyum itu sedekah, kata Nabi SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Orang yang telah mampu membangun hubungannya sesama saudaranya, terus berusaha memberikan kebaikan, dan dia tinggalkan kejahatan, sabar dalam bergaul. Karena Allah jadikan kita sebagian di antara kita fitnah atau sabirun. Harus sabar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atau sabirun, kata Allah. Kami jadikan kalian sebagian, kalian antara yang sesama kalian, atau kami jadikan ba'dakum sebagian kalian bagi yang sebagian yang lainnya fitnah, ujian dan cobaan. Atau sabirun, apa kalian sabar? Kemudian kita harus senantiasa memberikan yang terbaik, senyum, ucapkan salam, karena itu pertanda ketulusan dan kesucian jiwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, menjadi orang yang sukses membangun hubungannya dengan Allah dengan keikhlasan, selalu mohon pertolongan pada Allah, mengikuti syariat Allah, dan menjadi orang yang sukses dalam membangun hidup kita sama manusia, berikan kebaikan, tinggalkan kejahatan, sabar dalam menghadapi cobaan hidup ini, dan selalu menebarkan senyum, sapa dan salam dalam kita bergaul dan berinteraksi sama kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أحوالنا وفي أموالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي شؤوننا كلها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي زوجاتنا وذرياتنا وفي المسلمين جميعا يا رب العالمين واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله